Selamat sore sahabat liputan6.com, jumpa lagi bersama saya Jeko Iqbal Reza di live streaming Bincang Sore. Dan pada hari ini Bincang Sore kita akan mengambil tema Indonesia Kreatif. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan gudangnya anak-anak yang kreatif dan inovatif. Namun sayangnya inovasi dan kreativitas yang ada di Indonesia masih dinilai kurang dan belum berkembang. Awal tahun ini, Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Ngurah Puspayuda pernah menyampaikan bahwa jumlah wirausaha di Indonesia baru mencapai angka 1,65%. Sedangkan penduduknya ada 250 juta orang. Di sisi lain, perusahaan rintisan atau startup di Indonesia kini mulai menjamur. Namun tak banyak yang bisa survive dan dikenal luas. Lantas, apa sih masalahnya? Padahal di Indonesia sendiri ada beberapa startup yang mampu berkibar dengan segala gebrakan yang dilakukannya. Sebut saja Gojek dengan layanan ojek online-nya yang gak disangka-sangka justru disambut antusias oleh masyarakat Indonesia. Lalu juga ada developer game Indonesia dengan game-game besutannya yang gak kalah kerennya dengan game-game besutan luar negeri. Dan juga ada karir.com, sebuah situs dengan pencarian job yang sangat dicari juga untuk saat ini, dan juga ada wujudkan.com. Dan oleh karena itu kita sudah mengundang 4 narasumber kita hadir di Bincang Sore hari ini. Ada Nadiem Makarim dari Gojek. Apa kabar Nadiem? Baik. Lagi sibuk apa Mas sekarang? Lagi sibuk di Gojek. Lagi sibuk di Gojek ya. Baik ya. Oke, ada juga Mas Rizka atau Mas Cika dari karir.com. Mas, apa kabar? Baik, selamat sore. Lagi sibuk apa nih Mas? Sibuk bikin roadshow kota ke kota, karena kita lagi bikin banyak pusat kerja yang kita sebut karir.com Expo. Karir.com Expo? Minggu ini kita ada di Bandung. Oke, minggu ini ada di Bandung ya, Ada kalau di gitu Bandung. ya. Dengar-dengar baru dari Bogor nih, jauh-jauh. Betul. Makasih ya udah datang ya Mas ya, Hari ini dari jauh-jauh. Bogor, hari Rabu saya ke Bandung. Oke, ke Bandung. Oke, dan kita juga ada dari wujudkan.com, Mbak Alderina. Apa kabar Mbak? Baik Mas, Lagi sibuk apa nih Mbak? sekarang lagi mempersiapkan untuk kita punya beberapa pameran ke depan, kerjasama sama teman-teman dari industri kreatif juga. Oke, deh, oke. Good luck ya Mbak ya. Dan kita juga ada dari Touch 10 Games. Mas Anton, apa kabar Mas Anton? Baik. Lagi sibuk apa Mas? Kita lagi sibuk launching game-game keren supaya orang luar bisa tahu juga kita ada game, dan juga kita mau berpartisipasi di Tokyo Game Show sebagai Tokyo Game Show, oke. sebagai game developer Indonesia, bersama-sama membawa game Indonesia lebih dari sekarang. Lebih dari sekarang ya? Iya. Wow, good luck Mas. Mungkin bisa kasih bocoran game yang terbaru dirilis sama Touch 10 apa sih? Recently kita baru rilis satu sama Dagelan, jadi Judulnya? kolaborasi lokal. Jadi ada 3, satu Dagelan Dazzle Puzzle, satu lagi Dagelan Cerdas dan Dagelan Cermat. Dimana kita mau supaya orang tuh nggak cuma main game tapi buang waktu, tapi main game dia bisa Muter otak ya? Iya betul, muter otak. Betul. Oke, sukses ya Mas ya kalau gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman udah datang di Bincang Sore live streaming kali ini. Dan langsung aja kita ke segmen pertama ya. Oke, bagaimana sih awalnya bisa tercetus ide membuat sebuah startup yang bisa menjadi aplikasi juga, yang bisa menjadi crowdfunding ataupun bisa menjadi sebuah website atau game ya, yang Anda kembangkan? Coba untuk Mas Nadiem gimana Mas awalnya? Mungkin kalau dari saya awalnya itu 2 hal ya. Pertama, saya benar-benar butuh layanan seperti Gojek gitu. Tinggal di Jakarta naik ojek kemana-mana tapi nggak selalu dapet. Jadinya saya benar-benar ingin suatu layanan yang bisa memudahkan saya, bukan cuma transport aja, tapi bisa ngirim barang, bisa beliin makanan, beliin belanjaan, dan lain-lain. Multifungsi ya? Multifungsi. Jadi itu, dan juga saya ngelihat kebanyakan ojek di pinggir jalan juga agak struggling ya. Mereka sulit hidup sehari-hari mencari nafkah dan mencari pelanggan hanya di sekitarnya doang gitu. Sedangkan mereka jauh-jauh harus balik lagi, balik ke kosong dan lain-lain. Jadi dengan Gojek tuh mereka bisa mencari nafkah jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah ya. Mungkin Mas Nadiem bisa bisikin nih ke kita nih, sekarang jumlah driver Gojek yang udah terdaftar berapa sih? Kita udah di atas 40.000. Wow. Ya. Di atas 40.000 ya, dan akan terus berkembang lagi ya. Katanya dengar-dengar ada job fair-nya Gojek nih. Iya. Ya, ada job fair-nya loh teman-teman. Ada karir.com Iya, Gojek. karir.com juga mungkin ya. Oke, kalau untuk Mas Cika sendiri gimana Mas? Awalnya gimana sih tercetus nih, mungkin bisa share. Seperti kata Mas Nadiem, kita lihatnya pasti ada peluang gitu. Ya sama aja kayak pengalaman kebanyakan orang dari startup itu rata-rata dari
pengalaman pribadi. Sama ketika saya gabung di karir.com itu ya, saya pindah kerja selama ini itu berdasarkan referensi dari teman-teman gitu. Padahal CV itu kan harus kita update tiap hari gitu. Gimana kita bikin project, progress itu sebenarnya harus ditulis di CV. Nah, sayang banget kalau CV itu yang ngelihat cuman teman-teman atau target yang mau kita tujuin. Kenapa nggak kita update? Ada satu page, resume kita lengkap, para HRD bisa lihat dengan mudah. Kayak gitu. Jadi membuka peluang kapan aja ada orang yang benar-benar tertarik dan bisa ngasih kita kesempatan untuk berkarya lebih, ya kita deliver. Bisa di-deliver di karir.com ya. Oke, ini karir.com ini yang pertama di Indonesia ya Mas katanya betul. Sebenarnya karir portalnya itu jadi pionir, dimulai dari 99 gitu. Itu Cuman berapa ya 99 ya? karena perubahan segala macam, persaingan beberapa tahun lalu kita kalah. Nah, kita ingin kembali lagi di tahun ini. Iya, gitu. Dengan perubahan engine, perubahan sistem, semuanya kita ubah mengikuti perkembangan zaman sekarang. Oke, jadi bisa lebih adaptable ya berarti ya untuk diakses oleh banyak pengguna juga yang nyari kerjaan. Oke, untuk Mbak Aldi gimana nih Mbak bisa membuat wujudkan.com ini, namanya lucu ya, wujudkan.com. Bisa di-share mungkin ke kita gimana nih awal-awalnya? Sebenarnya bukan saya yang buat, karena saya bukan foundernya, tapi seorang teman bernama Mandy Marahimin, dia salah satu founder dari wujudkan.com. Dan Mandy ini awalnya berasal dari orang film, jadi orang memang basicnya dari industri kreatif dia. Lalu dia melihat banyak sekali teman-temannya yang berbakat dan punya, harusnya ini bisa bagus nih kalau bikin film atau apa, tapi nggak punya kesempatan untuk dimodali dan mewujudkan filmnya gitu kan. Lalu juga ada satu kenyataan bahwa di Indonesia itu kita tidak punya grant untuk film. Jadi di Indonesia tuh nggak bisa kita kayak nggak ada grantnya, harusnya sampai saat ini ya. Harusnya ya Mbak ya? Iya, harusnya. Lalu akhirnya Mandy pikir, oke ini gimana ya cara supaya teman-teman saya yang berbakat ini juga bisa bikin film yang dia pengen. Dan supaya industri film tuh nggak stuck itu harus ada kayak nyobain bikin begini, nyobain bikin begitu, itu kan butuh uang gitu. Akhirnya dipikir, oh ini crowdfunding is a good way gitu, kayak wah ini kayaknya bagus nih, ini satu cara yang bagus untuk menggalang dana gitu. Awalnya dari industri kreatif memang. Jadi emang untuk awalnya industri kreatif ya. Iya. Oke, bisa di-share juga mungkin Mbak di wujudkan.com udah ada beberapa jenis penggalangan dana seperti apa sih yang sudah dilakukan sama teman-teman? Di wujudkan.com, situs crowdfunding ini kita awal pertama kali kita meluncurkan itu bersama dengan filmnya Mbak Mira memang. Mbak Mira Lesmana? Iya, Mbak Mira Lesmana, dia ingin membuat film Atambua 39. Nah, film ini film bentuknya nggak film yang kayak kita biasa tonton gitu. Ini film yang, ini apa nih gitu kalau nonton ya misalnya gitu. Dan dia membutuhkan dana lebih, akhirnya dia melakukan crowdfunding. Waktu itu kita dapat 315 juta ya. 315 juta ya? Iya. Oke, dan program-program kedepannya mungkin bisa share juga nih Mbak Aldi? Kedepan sih kalau wujudkan.com kita sampai sekarang yang kita lakukan adalah melakukan edukasi terhadap market mengenai crowdfunding sendiri, karena yang namanya crowdfunding tuh suka ini apa orang gitu dengar juga kan. bingung ya crowdfunding apa gitu ya. Jadi sampai sekarang program kedepannya kita akan melakukan edukasi, gitu aja sih, terus menerus. Udah di beberapa kota mungkin atau? Beberapa kota ya, Jogja, Surabaya. Banyak sekali yang dari Jogja dan Bandung juga sih. Antusiasmenya gimana? Antusiasmenya sangat tinggi. Ada teman-teman dari Bandung yang kita nggak tahu ini siapa gitu kan. Dia bisa mendapatkan dana 100 juta untuk penelitian dan pengembangannya dia. Project-project mereka. Jadi memang terwujud ya? Iya, terwujud. Wujudkan.com. Oke, terima kasih Mbak Alde. Sama-sama. Mas Anton nih, gimana nih Mas Anton nih? Kalau awalnya Touch 10 Games kan udah lumayan ini banget ya, populer ya di para gamer Indonesia dan gamer luar. Semoga. Ya, jadi mulanya tuh saya tuh bukan programmer, saya masih kuliah. Lalu tiba-tiba dapat $1.000 dari orang tua. Dan waktu itu kan ya $1.000 nggak banyak tapi juga nggak dikit. Terus gimana nih supaya bisa berlipat ganda? Pikiran seperti itu. Lalu datanglah peluang di mana Steve Jobs waktu itu mengintroduce di tahun 2009 introduce iPhone gitu. Setelah itu saya lihat ini kayaknya ada satu pasar yang bagus, dan benar sekali. Setelah itu saya lagi cari-cari di CNN.com itu ada report di mana ada satu orang yang membuat, ini saya nggak bercanda ya, membuat satu aplikasi yang membunyikan suara-suara kentut. Suara-suara kentut itu dijual dengan harga $0.99 dan dia mendapatkan $60.000 per harinya. Jadi saya cuma pikir gini doang.
kalau kentut orang luar bisa laku, apalagi kentut orang Indonesia. Dari situlah saya terinspirasi dari situ. Lalu untungnya saya nggak bikin game kentut, jadi setelah itu saya bikin game dan tahun pertama kita 1,6 juta download dan orang-orang nggak ada yang nyangka kalau itu ya made in Indonesia. Jadi lumayan bangga. Game pertamanya apa Mas yang dibuat? Namanya Sushi Chain. Oh, Sushi Chain. Iya. Oke. Naro-naro itu. Iya. Gitu ya. Time management game, restoran, dan saya selalu masukin elemen Indonesia sih. Jadi walaupun namanya Sushi Chain, tapi di satu stage ada satu stage Bali, lalu special susinya itu nasi goreng. Ya. Jadi kan ya nasi kan juga sushi, udahlah nasi goreng lagi. Unik banget ya. Iya, seperti itu. Kalau Sushi Chain itu udah sejauh mana nih downloadnya? Sekarang total 3,2 juta download worldwide, dan memang paling banyak masih di Amerika, US, karena memang itu early adopternya di sana. Gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Baiklah teman-teman. Pertanyaan berikutnya ya, kalau membuat startup ini kan katanya susah-susah gampang nih yang banyak didengar orang. Bagaimana sih agar startup yang kita buat itu dilihat dan dikenal sama banyak orang, apalagi digunakan? Gimana nih kalau dari Mas Nadim? Kalau saya sih mungkin kembali ke awal produknya gitu. Ke awal produknya? Karena sekarang aja Gojek itu kebanyakan downloadnya itu terjadi di luar iklan. Jadinya secara organik lah, ya orang bakal mendownload karena dengar temannya ngobrol atau keluarganya yang gunain gitu. Namanya word of mouth lah, word of mouth. Jadi saya rasa itu kuncinya adalah menciptakan suatu produk yang mungkin 10 kali lebih baik atau lebih convenient daripada alternatif di luarnya gitu. Itu mungkin core daripada untuk menyebarkan. Dan juga sangat membantu juga bahwa driver-driver kita memakai jaket. Jadinya dari sisi brand awareness itu sangat viral gitu di seluruh Jakarta dan di kota-kota lain juga begitu. Brand awareness ya. Brand awareness dan produk yang benar-benar membantu kehidupan gitu. Karena Gojek itu penggunanya sering banget gunain dalam satu hari itu bisa 5-6 kali. Karena banyak banget fungsi yang digunakan, dari ngirim barang, beli makanan, ngejemput, macam-macam. Courier ya, banyak sekali ya fungsinya ya. Brand awareness ya teman-teman ya kalau gitu. Oke, kalau dari Mas Cika gimana Mas? Kalau untuk karir.com agar bisa lebih recognize sama orang-orang. Harus bisa menjawab suatu permasalahan gitu. Jadi apa masalah yang ada di market seperti kayak Gojek tadi kan, itu bisa kita deliver, kita ngasih solusi di situ gitu. Solusi kita udah berikan, mau nggak mau kita harus komitmen, kita harus konsisten, jalan terus ke situ, wujudin apa yang kita inginkan, bahwa itu yang benar-benar jawaban dari permasalahan yang ada. Oke. Ya perjuangannya keras gitu, perlu proses yang panjang juga, tapi ya asal kita jalaninya juga maksimal, insya Allah lah gitu. Insya Allah ya kalau gitu ya. Kalau sejauh ini karir.com bisa udah keliling kota juga apa gimana nih? Iya. Untuk bisa lebih ke apa ya? Karena lebih widespread lah ya di orang. Sebenarnya udah dikenal lama dan kita juga database juga punya 2 juta, tapi banyak banget kan sebenarnya 2 juta database. Kita lagi ngegedein area juga. Kita ada job fair di Medan. Oh, job fair. Iya, orang kenalnya job fair tapi kita namain jadi Karir Expo karena Karir namanya karir.com gitu. Nah, kita kegiatannya yang paling sering sekarang itu. Jadi lagi kalau prinsipnya di kita itu hampir seperti jam pasir lah gitu. Resume orang nih banyak sebenarnya gitu. Cuman kita ngambil titik bawah sama titik atas. Titik bawah itu orang yang baru lulus gitu. Kalau orang baru lulus, kita datengin ke kampus, kita bikin job fair, bursa kerja, Karir Expo, mereka akan ikut resume ke kita. Sementara titik atasnya biar bisa ikut turun, itu kita bikin MT Academy. Itu kan yang pilihan berarti. Manajemen trainee ya? Iya, manajemen trainee. Kita bikin pilihan, kita bikin screening untuk berapa kandidat. Kita datang langsung ke kampus, kita bisa langsung deliver ke perusahaan-perusahaan. Oke, dan cara itu masih tetap dilakukan ya? Rutin. Sustaining? Iya, tahun ini kita ada 17 kota. Tahun depan kita rencananya 20 kota. Nambah 3 ya? Nambah 3. Ya? Tahun depannya lagi gimana nih? Tahun depannya lagi harus lebih gede lagi. Gitu. Karena ya seperti saya bilang tadi, kita harus komitmen, konsisten ya. Itu solusi yang harus kita deliver. Oke, terima kasih Mas Cika. Kalau Mbak Alderina gimana nih Mbak, wujudkan.com agar bisa tetap lebih diketahui banyak orang di Indonesia? Sebenarnya kalau mendengar jawaban 2 orang ini sudah sangat benar sekali ya. Yang pertama memang harus menjawab kebutuhan, itu pasti. Dan yang kedua juga soal brand awareness itu juga penting. Ada satu lagi yang menjadi poin
mungkin dari learning yang wujudkan selama ini yang kita lihat menjadi salah satu yang pertama cukup membantu ternyata. Kita jadi yang pertama ada mengenai crowdfunding, bukan yang pertama tapi salah satu yang pertama dan masih bertahan. Itu membantu sekali kita untuk membantu juga kreator-kreator yang punya kreasi ini loh. Kita ngomongnya kreator kreasi ya kalau di wujudkan.com gitu. Kalau kita nggak punya learning yang selama ini kita jalanin, kita juga nggak bisa guide mereka gitu maksudnya. Jadi ternyata menjadi salah satu yang pertama itu membantu juga gitu membantu untuk sekali. Learningnya. Ya. Oke. Gitu. Dan untuk kedepannya gimana nih rencananya agar bisa tetap lebih diketahui banyak orang atau mungkin keluar negeri ada rencana mungkin? Belum sampai saat ini. Dan wujudkan.com memang kita fokus pada kreasi dan karya dari kreator Indonesia memang kita karena basicnya dari situ awalnya. Indonesia, ya. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama. Mas Anton gimana Mas kalau dari awal Touch 10 agar bisa lebih diketahui banyak gamer nih yang belum tahu Touch 10 gitu mungkin gamer konsol mungkin kan nggak tahu mungkin biasanya nggak pernah main game mobile kan pas dia tahu Touch 10 gimana? Jadi sebenarnya market kita memang kan smartphone ya. Dan sekarang ini saingannya itu di dunia game itu sangat banyak dengan ratusan ribu game baru keluar tiap harinya. Kita memang harus menonjol. Nah, keywordnya adalah menonjol. Jadi saya ada dua cara kalau dari game itu adalah gimana cara saya menonjol. Dua cara. Satu cara saya bikin game yang kualitasnya bagus tapi dengan banyak. Jadi kalau saya selalu tidak mau bikin hanya satu game 1 tahun gitu. Kalau bisa 1 bulan 1 game lebih bagus, tapi kualitasnya harus bagus juga. Jangan yang kasarnya kalau game-game sampah orang nggak akan suka juga gitu. Itu yang saya lakukan. Kedua yaitu untuk menonjol di App Store, entah itu Google Play atau iOS. Platform masing-masing ya. Store masing-masing itu kalau di dunia web ada SEO, Search Engine Optimization. SEO. Kalau di dunia apps atau games itu ada satu namanya ASO. App Store Optimization. Jadi di situ kita benar-benar kita pilih judul juga yang bagus. Kalau misalnya game kita untuk market Amerika, kalau game kita judulnya pocong, nggak akan ada orang yang search gitu. Nggak ngerti juga ya pocong apa, what is pocong. Betul. Jadi bikinlah Ghost Hunter atau bagaimana seperti itu. Jadi pilih nama yang benar, lalu ikonnya juga harus dicantik supaya karena dia akan milih dari ratusan ribu game. Kalau dilihat ikonnya menarik, catchy dia akan coba. Oke lah, saya lihat. Oh kalau description-nya bagus lagi, oke lah saya install. Jadi dua hal itu, konsisten bikin game bagus banyak, lalu icon dan judulnya dan keywordnya juga harus bagus. Seperti itu. Mas Anton mungkin selain Sushi Chain ya tadi ada game lainnya juga mungkin yang hit jadi di kalangan para gamer gitu. Ya, kita ada satu game namanya Infinite Sky, yaitu game 3D shooting airplane. Itu kita sudah sekarang total 2.1 million downloads, 2,1 juta download. Dan dalamnya juga ada satu pilot namanya Gatot Kaca. Jadi kita selalu bikin Indonesia. Game ketiga kita bikin satu namanya Ramen Chain. Ini jadi sudah Sushi Chain Ramen Chain gitu. Jadi Ramen Chain juga sekarang sudah kira-kira hampir 3 juta download juga. Dan baru saja di feature juga sama Google Play dan juga sama iOS. Jadi seperti itu sih. Banyak sih, kita mau bikin banyak game lagi dan buat Indonesia Game. Sustain ya sama ya. Ya, betul. Oke, baik teman-teman, terima kasih dan sahabat liputan6.com. Sekian untuk segmen pertama dan kami akan kembali di 2 segmen berikutnya dan tetap bersama saya Jeko Iqbal Reza di Bincang Sore. Selamat sore.